Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menerima doa para hambanya apabila kita berdoa kepadanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada saat ini kita masih merasakan kesehatan yang begitu hebatnya. Kemudian salawat barangkaikan salam tidak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan alam, yakninya baginda Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah hadirin, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu pembahasan tentang bulan Ramadan. Hadirin sekalian yang berbahagia, puasa Ramadan merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Wajib bagi setiap mukallaf yang telah balik dan berakal untuk mengerjakannya. Puasa itu sendiri telah diwajibkan pada hari Senin, tanggal 2 Sya'ban pada tahun 2 Hijriah, bertepatan ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Puasa yang diwajibkan kepada umat Nabi bukanlah suatu hal yang baharu, melainkan juga sudah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Kita ambil contoh umat Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Daud dan lain-lainnya. Bahkan risalah puasanya Nabi Daud juga disunnahkan untuk dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad SAW karena besarnya fadilah apabila dikerjakan puasa tersebut. Hadirin sekalian, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan dan sangat dinantikan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Karena besarnya keberkahan yang Allah limpahkan kepada bulan tersebut. Dan di dalam bulan tersebut juga terdapat banyak kelebihan-kelebihan dan keistimewaan, yang beberapa di antaranya adalah: yang pertama, pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada para hambanya untuk beribadah sebanyak-banyaknya dan memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik, menjadi hamba yang lebih bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan betapa pentingnya ibadah puasa ini agar kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kelebihan yang kedua, yakninya pada bulan Ramadan Allah melipat gandakan setiap pahala dari amalan yang dikerjakan oleh para hambanya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh iman dan penuh pengharapan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Pada hadis ini ditegaskan bahwa betapa pentingnya niat beribadah dengan pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kelebihan yang ketiga, yakninya pada bulan Ramadan tentu umat Islam sangat dianjurkan untuk beribadah pada malam hari. Contohnya salat tarawih, salat witir dan qiyamul lail.
yang mana Allah menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya barang siapa yang beribadah pada bulan puasa, hadirin sekalian, selain fadilah-fadilah yang telah disebutkan tadi, Al-Quran juga merupakan salah satu dari ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah pada bulan puasa. Karena apabila kita membaca Al-Quran, setiap satu huruf dari yang kita baca akan mendapatkan 10 kebaikan. Dan membaca Al-Quran juga akan menjadi syafaat bagi kita para pembacanya pada hari kiamat kelak. Dan sebenarnya masih banyak kelebihan-kelebihan dan keutamaan di bulan Ramadan. Mungkin pada kesempatan kali ini, hanya ini yang dapat saya sebutkan. Apabila terdapat terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Mungkin sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.